mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Mulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamera. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Lihat. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalau ini. Ikutilah episode ke-19. Tahta Panggalo. Tahta Panggalo. Tahta Panggalo. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang ke-7 ini didukung para pelaku. Ashari sebagai Kunda, Ferry Fadli sebagai Batara, Nanang sebagai Padat. Anda sekarang Bambang masih Jeger mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori pembawa 80. cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Gandini akhirnya menjadi serba salah karena dia kini di bawah kekuasaan Cancau. Perwira Sandi pasukan Tartar itu tampak sewenang-wenang terhadap dirinya. Sehingga Gandini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti apa yang dimaui oleh Cancau. Namun secara diam-diam, Gandini telah menyuruh seorang laki-laki tua untuk mencari Batara. Karena menurut Gandini dan Ki Wista, Batara lah satu-satunya orang yang bisa menolong Gandini dari kesulitan yang dihadapinya ini. Karena itu tidak lama kemudian, laki-laki tua yang bernama Ki Yudaya berangkat pergi mencari Batara di tengah malam. Sementara dengan perasaan yang sangat berat, apapun kemauan Cancau diikuti saja oleh Gandini. Mari Padato, warung nasi Kunda sedang kosong, sehingga kita bisa bebas bicara dengan dia. Baiklah Batara. Kosong rupanya warungmu pagi ini, Kunda? Iya, kosong. Karena orang-orang belum banyak pergi ke pasar. Silakan duduk Batara. Silakan Padato. Iya. Maaf, ketika kalian kemari beberapa hari yang lalu, aku tidak bisa melayani kalian. Karena orang-orang yang berada di dalam warungku ketika itu
kebanyakan orang-orang dari kerajaan Alasturai. Sehingga sangat berbahaya kalau kita bicara soal mereka. Kami sudah dapat mengerti keadaan waktu itu. Itu sebabnya kami hanya berpura-pura menjadi tamu biasa. Kami makan dan minum seperti orang-orang yang lain, supaya tidak ada kecurigaan mereka. Terima kasih. Nah, kalian mau minum apa? Tidak usah, kami hanya ingin tahu berita apa yang kau dapat. Kerajaan Alasturai sebenarnya juga adalah kerajaan yang kuat. Pasukan mereka banyak, cuma keadaan mereka sangat miskin. Sehingga banyak pasukan mereka pergi ke negeri lain untuk mencari kehidupan yang layak. Dan pasukan yang ada sekarang, bagaimana? Aku rasa juga tidak begitu kuat. Buktinya kami dulu bisa menghancurkan mereka hanya dalam satu kali pukul. Oh ya Kunda, apakah mereka tidak mengenalimu? Karena kau bekas anak buah Kisana Keling yang pernah menghancurkan mereka. Sampai sekarang, belum ada satupun orang-orang Alasturai yang mengenali aku pada tuh. Mungkin karena aku dulu hanyalah prajurit biasa di dalam pasukan Kisana Keling. Sehingga aku tidak menjadi perhatian mereka. Bagus, sehingga aku tidak perlu menempatkan beberapa orang untuk mengawalmu, Kunda. Terima kasih Batara. Memang aku rasa tidak perlu. Mereka menganggap aku hanyalah orang biasa yang datang kemari berjualan nasi. Bahkan aku mengaku kepada mereka bahwa aku berasal dari kerajaan Sriwijaya yang sudah hancur. Bagus, berarti kau dalam keadaan aman di sini. Semoga saja begitu. Lalu menurutmu, apakah kita cukup kuat menghancurkan mereka dengan keadaan pasukan Penggalo? Seperti yang pernah aku ceritakan padamu. Karena kau dulu pernah berhadapan dengan prajurit-prajurit Alasturai. Sulit aku mengatakannya. Karena aku belum pernah melihat kekuatan pasukan Penggalo, Batara. Kalau begitu, kau ikut kami ke Penggalo. Supaya kau bisa menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan pasukan Penggalo yang sebenarnya terdiri dari bekas prajurit-prajurit Singasari. Kapan? Sekarang. Bukankah warungmu bisa kau tinggalkan pada orang suruhanmu itu? Ya, benar Kunda. Sekalian kau bertemu dengan kawan-kawan lamamu. Baik. Aku memang sangat ingin bertemu dengan mereka. Ayo. Sekarang? Iya. Kita tidak bisa buang waktu lagi. Baik. Wah. Ini bukan gubuk namanya Kanjeng Gusti, tapi istana. Dan Kanjeng Gusti memang pantas jadi raja di sini. Ini bukan istana, Kunda. Tapi baru merupakan gubuk yang besar. Dan kau tidak usah berbasa-basi memanggilku Kanjeng Gusti. Panggil saja aku seperti biasa kau memanggilku selama ini. Tidak Kanjeng Gusti. Saya harus memanggil dengan sebutan seperti itu. Karena seluruh rakyat Penggalo, bahkan kawan-kawanku yang berada di dalam pasukan Penggalo ini, semuanya menyebut begitu. Ya, terserahmu. Tapi kalau aku berada di warungmu di Alasturai, jangan sekali-kali kau menyebut begitu padaku. Nanti orang lain menjadi curiga. Baik Kanjeng Gusti. Ayo kita berangkat. Kemana Kanjeng Gusti? Ke pusat latihan pasukan Penggalo. Kemana Kanjeng? Ke alun-alun Penggalo ini? Bukan, tempatnya aku rahasiakan. Supaya orang lain tidak bisa mengukur kekuatan kita. Begitu Kanjeng Gusti. Saya merasa mendapat kehormatan dari Kanjeng Gusti. Bahkan saya sudah berniat akan tinggal di sini Kanjeng Gusti. Kalau keadaan sudah aman. Kalau kerajaan Alasturai dapat kita taklukkan, maka aku akan mengangkatmu jadi wakilku nanti di sana. Kanjeng Gusti, terima kasih banyak. Saya merasa mendapat kehormatan yang belum pernah saya rasakan selama ini. Mari kita berangkat. Nanti hari keburu sore. Iya Kanjeng. Batara, Kunda, dan Padatu menyusuri sebuah kali kecil yang berair jernih. Mereka berjalan ke hilir kali itu. Dan tidak berapa lama sampailah mereka di sebuah dataran rendah yang subur. Sedangkan di sekeliling dataran rendah itu ditutupi oleh hutan yang sangat lebat. Kunda sangat terkesima melihat keadaan di sana. Karena di sana sedang berlatih ribuan prajurit yang sebagian besar dikenalnya. Karena prajurit-prajurit yang sedang berlatih di dataran rendah yang subur itu adalah bekas prajurit-prajurit Singosari yang kini bergabung dengan Batara. Sedangkan sebagian yang lain adalah pemuda-pemuda dusun Penggalo yang sudah terpilih. Latihan-latihan yang dilakukan di sana sangat berbahaya bagi ukuran seorang prajurit biasa seperti Kunda. Karena latihan yang dilakukan di sana seolah-olah di dalam suatu peperangan yang sesungguhnya. Sehingga ada juga beberapa orang yang terluka di dalam latihan itu. Namun secara keseluruhan, latihan yang dilakukan di dataran rendah itu membuat Kunda berdecak kagum. Karena dia dulu tidak pernah mengalami latihan seperti itu di kerajaan Singosari. Lebih-lebih ketika dia melihat pertarungan 1 lawan 1 yang sangat seru. Bahkan di dalam pertarungan itu mereka betul-betul menyerang dengan senjata yang sesungguhnya. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang terluka karena mereka berlatih dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati. Sudah lama kau Kunda? Sudah. Baru saja aku diajak oleh Kanjeng Gusti kemari. Bagaimana menurut pendapatmu Kunda melihat latihan mereka? Latihan ini sangat luar biasa sekali Kanjeng Gusti. Saya belum pernah mengalami latihan yang seperti ini ketika di Singasari. Singasari memang tidak mengadakan latihan seperti ini. Karena Singasari mempunyai pasukan yang sangat besar. Sedangkan Penggalo mempunyai pasukan yang sangat kecil. Sehingga aku berpikir,
bahwa setiap pasukan Panggalo harus dilatih secara khusus. Sehingga masing-masing orang di dalam pasukan ini mempunyai keterampilan khusus. Dan kalau terjadi peperangan, ya peperangan yang sebenarnya. Aku inginkan setiap satu orang prajurit Panggalo bisa menghadapi 5 orang musuh sekaligus. Setiap 1000 orang prajurit Panggalo akan sanggup menghadapi musuh dengan kekuatan 5.000 pasukan. Sedangkan yang sedang berlatih ini terdiri dari 50.000 prajurit. Sehingga kekuatan mereka bisa disamakan dengan 250.000 prajurit biasa. Wah, tidak pernah terlintas di dalam pikiran saya hal semacam ini, Kanjeng Gusti. Memang, kalau kita ingin maju, kita harus berpikir untuk kemajuan itu. Kita tidak bisa diam. Kita tidak bisa berpangku tangan. Betul, Kanjeng Gusti. Nah, bagaimana menurutmu kekuatan yang dipunyai Panggalo? Kekuatan Panggalo luar biasa sekali, Kanjeng Gusti. Sehingga saya berani menjamin, kapan saja musuh datang, Panggalo dapat mematahkan serangan itu. Bahkan kalaupun Panggalo yang datang menyerang Alas Turai, maka dalam waktu sekejap, Alas Turai akan rata dengan tanah. Jadi kau sudah tahu perbandingan antara pasukan Panggalo dengan pasukan Alas Turai? Sudah, Kanjeng Gusti. Karena saya sudah melihat secara langsung latihan yang diadakan oleh Panggalo terhadap pasukannya. Nah, kau tidak boleh mengatakan apa-apa kepada orang luar tentang pasukan yang dimiliki Panggalo ini. Saya tidak berani bicara apa-apa tanpa seizin Gusti Batara. Bagus. Banyak sekali pasukan berkuda Alas Turai memasuki pasar. Ada apa kira-kira? Kalau tidak salah, ini adalah pasukan pengawal kerajaan Alas Turai. Biasanya kalau pasukan ini datang, pasti mereka akan menangkap penjahat atau perampok. Atau mereka akan menangkap musuh kerajaan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Mereka sewenang-wenang terhadap penduduk yang sedang berbelanja di pasar. Mereka cambuk siapa saja yang berdiri mendekat pada rombongan mereka. Rasa-rasanya rombongan pasukan itu menuju kemari. Celaka, mereka memang kemari. Siapa yang mereka cari di dalam warungku ini? Tidak ada satu orang pun kecuali aku. Apakah aku yang mereka cari? Apakah mereka tahu kemana aku kemarin? Minggir. Pemimpin pasukan itu sudah melihat aku dengan garang. Aku merasa bahwa memang aku yang mereka cari. Tapi, ya, aku sudah siap. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan hadapi mereka. Aku akan tunjukkan kepada mereka bahwa aku adalah bekas prajurit Singasari yang tidak mudah untuk menyerah. Tapi aku akan berusaha setenang mungkin menghadapi mereka. Ya, aku akan pura-pura tidak tahu apa yang mereka cari. Kisanak. Iya, Den. Apa Raden dan kawan-kawan akan minum di warungku ini? Dan minum apakah yang Raden inginkan? Tidak. Kalau begitu, apakah Raden akan makan? Tidak. Maaf, Raden. Apakah kau yang bernama Kunda? Betul, Raden. Kalau begitu, kamu adalah musuh negara. Maksud Raden? Rupanya kau belum mengerti. Belum, Raden. Saya belum mengerti atas tuduhan Raden itu. Kau adalah bekas prajurit Singasari. Kau sekarang sedang melakukan kegiatan mata-mata untuk Panggalo. Raden terlampau jauh menuduh saya seperti itu. Saya hanyalah rakyat biasa, Raden. Saya tidak pernah melakukan kegiatan apa-apa, kecuali berjualan di warung saya ini, Raden. Kau bekas prajurit Singasari, bukan? Rasanya aku tidak bisa berbohong. Mereka sudah tahu siapa diriku sebenarnya. Ayo mengaku! Betul apa yang Raden katakan itu. Tetapi sekarang ini saya sudah bukan prajurit Singasari lagi, Raden. Saya sudah menjadi rakyat Alas Turai. Saya hanya berjualan mencari nafkah di warung saya ini. Kalau begitu kau ikut aku sekarang. Kemana saya akan Raden bawa? Kau harus menghadap Raja Tajabumi untuk mempertanggungjawabkan tindak tandukmu selama tinggal di Alas Turai ini. Maaf, Raden. Saya merasa tidak punya salah apa-apa. Kau sudah melakukan hubungan rahasia dengan Panggalo. Karena Panggalo sengaja menaruhmu di sini sebagai mata-mata mereka. Apalagi di Panggalo, banyak bekas prajurit Singasari. Sehingga mereka sedang menyusun kekuatan untuk menghancurkan kerajaan Alas Turai. Tuduhan Raden tidak beralasan sama sekali. Pengawal, tangkap dia! Tidak mudah kalian untuk menangkapku. Jadi kamu tidak mau menyerah? Kau mau melawan pasukan kerajaan? Aku bekas prajurit Singasari. Aku telah diajarkan tidak boleh menyerah pada musuh hidup-hidup Kisanak.
Sehingga aku memilih jalan ini untuk menghadapi kalian. Baik. Dalam waktu sekejap, perkelahian pun terjadi di dalam warung yang sempit itu. Dan dalam waktu sekejap pula Kunda mulai terdesak. Kunda bertahan dengan hebat. Dia masih memperlihatkan kehebatan dan ketangkasan bekas seorang prajurit Singosari. Walaupun senjata-senjata lawan sudah ada yang melukai tubuhnya. 10 orang prajurit kerajaan mendesak terus, sehingga Kunda terpaksa melompat ke sana kemari untuk menghindari dirinya dari kepungan yang dahsyat, sehingga barang dagangannya jatuh berantakan diterjang musuh. Namun Kunda bukanlah Batara. Kunda bukanlah seorang yang tinggi ilmunya, sehingga akhirnya Kunda sudah mulai terkepung di pojok warungnya yang sempit. Tetapi Kunda tidak mau menyerah. Dia dengan gigih mengadakan perlawanan, sehingga ke-10 pasukan kerajaan itu meningkatkan serangan mereka. Serangan-serangan yang datang sudah mulai berbau maut, tetapi Kunda tetap pada tekadnya semula. Lebih baik mati daripada menyerah kepada musuh, karena semboyan itu sudah tertanam di dadanya sejak di Singosari dulu. Kini tubuh Kunda mulai mengeluarkan darah dari luka-lukanya yang besar. Bahkan semakin lama, luka di tubuh Kunda semakin banyak. Kunda mulai kehilangan kekuatan karena darah banyak keluar dari tubuhnya, sehingga ketika sebuah pedang menyambar lehernya, Kunda tidak bisa lagi mengelak. Leher Kunda hampir putus ditebas pedang musuhnya, dan Kunda tewas seketika. Kalau melihat latihan pasukan yang semakin hari semakin meningkat kemampuan mereka ini, aku yakin pada tuh bahwa kita akan bisa menghadapi serangan pasukan Alas Turai, seperti apa yang dikatakan oleh Kunda kemarin. Betul Kanjeng Gusti. Semoga Panggalo kelak akan menjadi kerajaan yang besar. Rimbas datang menunggang kuda kemari padaku. Tampaknya ada hal yang akan dilaporkannya padaku. Mungkin Kanjeng Gusti. Ada apa Rimbas? Saya mengaturkan sembah Kanjeng Gusti. Iya, tampaknya kamu membawa berita penting untukku. Betul Kanjeng Gusti. Berita apa itu? Kunda tewas dikeroyok oleh pengawal kerajaan Alas Turai. Kenapa mereka menangkap Kunda, Rimbas? Mereka mengetahui apa yang dilakukan Kunda untuk kita pada tuh. Dengan membunuh Kunda, berarti mereka telah menghina kita. Berarti kerajaan Alas Turai sudah tahu apa yang sedang kita persiapkan, Kanjeng Gusti. Mungkin juga iya, tapi mungkin juga tidak. Bagaimana kematian Kunda itu, Rimbas? Kunda tewas di dalam suatu perkelahian yang seru. Kunda melakukan perlawanan ketika Kunda akan ditangkap oleh mereka. Sehingga Kunda tewas di dalam perkelahian yang tidak berimbang itu. Kunda telah membela kita sampai dia tewas. Kita tidak bisa diam atas kejadian yang memilukan ini. Kita harus menuntut balas. Kita harus melakukan serangan balasan sekarang juga. Kita akan melakukan serangan besar-besaran ke Alas Turai, Kanjeng Gusti. Betul. Tidak ada pilihan lain selain menyerang mereka lebih dulu. Kalau menurut keterangan yang disampaikan Kunda kepada kita, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita lebih kuat dari kerajaan Alas Turai, sehingga kita tidak usah ragu-ragu untuk melakukan serangan itu. Baik, Kanjeng Gusti. Pada tuh, siapkan seluruh pasukan yang sudah kita latih di lembah ini. Baik, Kanjeng Gusti. Perhatian, perhatian. Seluruh pasukan diharap berkumpul di sini. Dalam sekejap, seluruh pasukan yang sedang berlatih di lembah datar yang subur tersebut sudah berbaris dengan rapi di hadapan Batara. Mereka tampak sangat menghormati Batara sebagai raja mereka. Tampaknya bekas pasukan Singosari itu memang menggantungkan harapan kepada Batara. Karena kerajaan Singosari yang mereka harapkan sebagai tempat pengabdian sudah hancur diserbu oleh Kediri. Dengan tegas, Batara menyampaikan kepada seluruh pasukannya bahwa dalam waktu 2 hari, seluruh pasukan sudah mengepung kerajaan Alas Turai. Di wajah seluruh pasukan yang hadir, tidak tampak rasa gentar sedikit pun, terutama bekas pasukan Singosari. Mereka memang sudah terbiasa menghadapi peperangan besar. Apalagi sekarang di dada setiap pasukan Singosari itu, terpendam rasa balas dendam yang dalam atas tewasnya kawan mereka yang bernama Kunda. 2 hari kemudian, seluruh kekuatan pasukan Panggalo sudah memasang tenda-tenda di sekeliling kerajaan Alas Turai. Namun mereka belum melakukan serangan, karena ketika itu hari sedang malam. Keadaan dalam bahaya yang mulia Sri Baginda Tajabumi. Jadi betul apa yang dilaporkan Perwira Sandi tadi, Senapati? Betul, Baginda Tajabumi. Seluruh pasukan Panggalo telah menggelar kekuatan di sekeliling kerajaan Alas Turai ini. Kenapa tidak ada tanda-tanda bahwa pasukan Panggalo itu akan datang mengepung kerajaan kita ini? Itulah yang mengherankan, Baginda. Kedatangan mereka begitu tiba-tiba, sehingga tidak satu pun pengawal kerajaan yang tahu kehadiran pasukan musuh itu. Kalau begitu, antarkan aku ke atas benteng. Aku ingin melihat keadaan kekuatan pasukan musuh itu. Baik, Baginda.
Jadi yang tampak menghitam di sekeliling kerajaan ini adalah mereka. Betul, Baginda. Berapa kira-kira kekuatan mereka ini, Kanda Sinapati? Itu yang belum bisa saya duga, Baginda. Karena malam ini sangat gelap. Seharusnya Kanda Sinapati harus tahu kekuatan mereka. Karena Kanda Sinapati adalah senapati kerajaan ini. Maaf, Baginda. Saya sudah mencoba melakukannya. Tapi tidak bisa. Bahkan saya sudah menyuruh pasukan Sandi untuk menyelidiki kekuatan musuh. Tapi sampai sekarang mereka belum kembali. Bukan itu yang aku maksudkan, Sinapati. Yang aku mau, kau harus bisa menduga kekuatan musuh. Walau di dalam keadaan bagaimanapun. Karena kau adalah senapati kerajaan ini. Sehingga kau mempunyai tanggung jawab lebih dari yang lain mengenai keamanan kerajaan. Termasuk hal-hal seperti ini. Kau harus bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Maaf, Baginda. Saya memang salah. Kalau sampai mereka bisa menaklukkan kita, maka hancurlah kita. Kerajaan Alasturai akan hilang dari muka bumi untuk selama-lamanya. Ada bayangan orang kemari. Kau tahu siapa kira-kira? Kalau tidak salah, orang ini adalah perwira Sandi, Baginda. Berarti dia membawa berita penting untuk kita. Kaukah itu, Rapa? Betul, Baginda. Berita apa yang kau bawa untukku? Saya membawa berita tentang keadaan pasukan Panggalo yang sedang mengepung rapat kerajaan kita ini, Baginda. Bagaimana? Mereka sedang mengepung rapat kerajaan kita ini, Baginda. Sehingga tidak ada satu celah pun untuk melarikan diri. Berapa kira-kira jumlah mereka? Jumlah mereka kira-kira 50.000 pasukan, Baginda. Betul begitu, Rapa? Betul, Baginda. Dari mana kau tahu, Rapa? Aku mendapat keterangan dari mereka sendiri, Senapati. Bahkan aku dibawa berkeliling oleh mereka supaya aku bisa menyaksikan sendiri keadaan kekuatan mereka. Kau bersama-sama dengan musuh, Rapa? Betul, Baginda. Karena saya berhasil mereka tangkap. Betul-betul keterlaluan. Kawan-kawanmu yang lain mana, Rapa? Semua pasukan Sandi yang kita lepaskan ke daerah musuh berhasil mereka tangkap, Senopati. Bahkan seluruh pasukan Sandi kita telah mereka bunuh semua. Hanya saya yang sengaja mereka lepas supaya saya bisa melaporkan keadaan mereka kepada Baginda. Mereka betul-betul keterlaluan. Apakah kau tahu kenapa mereka melakukan pengepungan ini? Mereka akan melakukan pembalasan atas kematian kawan mereka yang bernama Kunda. Bukankah aku sudah mengatakan padamu, Rapa? Kunda itu jangan dibunuh. Tapi dia harus ditangkap hidup-hidup supaya kita bisa mengorek keterangan tentang kekuatan Panggalo. Saya memang salah, Senopati. Saya minta maaf atas kejadian itu. Sekarang tidak perlu salah menyalahkan. Kini siapkan seluruh pasukan yang masih ada di dalam kerajaan ini. Baik, Baginda. Tapi pasukan kita tidak sebanyak yang mereka miliki. Aku tidak peduli. Aku harus mempertahankan kerajaan leluhur nenek moyangku ini sampai mati. Tapi, Baginda. Apa? Pasukan kita tidak sekuat mereka, Baginda. Pasukan kita tidak sebanyak pasukan mereka, Baginda. Sebaiknya kita lari mengungsikan diri sebelum fajar. Lalu kita menyusun kekuatan untuk menyerang mereka kembali. Apa? Lari? Kita harus menerobos kepungan mereka yang rapat itu, Senapati. Sehingga akhirnya kita akan mati di tangan mereka. Daripada mati di tangan mereka, lebih baik melakukan perlawanan. Kita pasti akan kalah, Baginda. Kau tampaknya takut menghadapi mereka, Senapati. Silakan sekarang juga kau mengungsikan seluruh keluargamu dan dirimu sendiri. Biar aku sendiri yang akan menghadapi serbuan mereka. Maaf, Baginda. Saya hanya ingin keselamatan Baginda semata. Saya tidak pernah memikirkan keadaan diri saya maupun keadaan keluarga saya. Hidup saya semata-mata hanya mengabdi pada Baginda. Kau bagaimana, Rapa? Saya mendapat pesan dari pimpinan pasukan mereka bahwa kita akan diberi kesempatan untuk menyerah pada mereka sebelum fajar terbit. Siapa nama pemimpin pasukan mereka? Nama pemimpin mereka Batara, Baginda. Orang itu kini telah meresmikan diri menjadi pemimpin pasukan Dusun Panggalo. Aku tidak akan sudi mengemis kepada mereka. Raja Alasturai menjadi sangat tersinggung dengan apa yang telah dilakukan oleh pasukan Panggalo. Karena seluruh pasukan Sandi yang tertangkap oleh pasukan Panggalo langsung dibunuh atas pembalasan atas kematian Kunda. Bahkan Raja Alasturai sangat tersinggung. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Fajar telah menyingsing. Tapi tidak ada tanda-tanda bahwa Raja Alasturai akan menyerah kepada pasukan Panggalo yang telah melakukan pengepungan semalam suntuk dengan sangat rapat. Sehingga Batara, Padatu bersama para perwira yang lain mempersiapkan untuk melakukan penyerbuan. Sementara pasukan Alasturai sudah bersiap-siap di balik benteng kerajaan, menunggu serbuan yang akan dilakukan oleh pasukan Panggalo. Di atas benteng, Raja Alasturai sudah bersiap dengan pakaian perangnya.
Begitu juga dengan para pembesar kerajaan yang lain. Pak Datu, apakah seluruh pasukan sudah siap untuk mengadakan penyerbuan ke dalam benteng Alasturai? Sudah siap, Kanjeng Gusti. Kami semua tinggal menunggu perintah Kanjeng Gusti Batara. Bagus. Kini siapkan pasukan panah untuk melindungi pasukan yang akan menaiki dinding benteng Alasturai. Siaga, Kanjeng Gusti. Namun jangan lupa, siapkan pasukan yang lain. Bila tiba-tiba ada serbuan dari dalam benteng Alasturai. Siaga, Kanjeng Gusti. Pasukan Panggalo yang gagah perkasa menyerbu dengan dahsyat ke arah benteng Alasturai. Sementara dari atas benteng, hujan panah tampak menyambut pasukan Panggalo yang datang menyerbu. Tetapi tampaknya pasukan Panggalo tidak patah semangat. Mereka tetap maju dengan gagah berani. Sementara pasukan Panggalo yang lain melindungi gerak maju kawan-kawan mereka dengan serbuan anak panah. Gerakan pasukan Panggalo sudah semakin dekat ke benteng Alasturai. Lalu tangga-tangga yang tinggi sudah disandarkan ke dinding benteng. Sementara prajurit-prajurit Alasturai tetap melepaskan panah-panah mereka. Pasukan Panggalo sudah menaiki tangga. Bahkan sudah ada yang sampai di atas benteng. Kini perkelahian 1 lawan 1 sudah dimulai. Dengan tangkas prajurit-prajurit Panggalo menghadapi pasukan Alasturai yang tidak terlatih itu. Sehingga dalam sekejap, pasukan Panggalo sudah menguasai sebagian atas benteng. Sedangkan mayat-mayat dari pasukan Alasturai mulai berjatuhan. Sementara itu di kejauhan, Batara memperhatikan gerakan pasukannya. Karena Batara tahu betul bahwa dia belum mengerahkan seluruh kekuatan pasukan Panggalo. Bahkan masih ada pasukan Panggalo yang menanti di dalam tenda-tenda mereka. Sementara pasukan Panggalo yang dikerahkan Batara sudah dipastikan akan dapat merebut benteng kerajaan Alasturai. Dalam sekejap, pasukan Panggalo telah dapat merebut benteng kerajaan itu. Lalu di bawah sana, pasukan Panggalo yang lain sedang berusaha mendobrak pintu benteng Alasturai. Sementara pasukan Alasturai yang berjumlah sedikit dan tidak terlatih mulai berlarian ke sana kemari. Seolah-olah mereka menjadi sangat takut. Karena setiap kawan mereka berhadapan dengan pasukan Panggalo sudah dipastikan tewas secara mengerikan. Benteng Alasturai telah dapat didobrak oleh pasukan Panggalo. Kemari, Baginda! Mari cepat! Mereka telah dapat mendobrak dan menguasai benteng. Aku tidak akan menyingkir, Senapati. Kita harus menyingkir, Baginda. Mereka telah menghancurkan apa saja yang menghalangi mereka. Menyingkirlah kau pengecut. Aku akan bertahan di dalam kerajaan ini. Tidak akan aku biarkan satu orang pun masuk kemari sebelum melangkahi mayatku. Baginda, marilah kita menyingkir. Karena kesempatan untuk itu ada. Sayangilah nyawa Baginda. Sedangkan permaisuri bersama keluarga Baginda yang lain sudah saya ungsikan. Siapa kau? Aku yang bernama Batara. Kau rupanya. Mari kita hajar bangsat ini, Baginda. Silakan. Kalau kalian mau maju bersama menghadapi aku. Tidak usah, Senapati. Laki-laki ini bagianku. Dia laki-laki berbahaya, Baginda. Raja Alasturai yang bernama Tajabumi tidak mau menyerah. Dia akan mempertahankan kerajaannya dari serbuan musuh. Walau dia sadar bahwa sudah percuma melakukan hal seperti itu. Namun dia juga tidak melihat kemungkinan untuk bisa melarikan diri. Mari, kita mengadu kepandaian. Kalau aku kalah, maka aku akan suruh mundur seluruh pasukan Panggalo dari dalam kerajaan ini. Tapi kalau kau kalah, maka kau harus mengakui kekuasaan Panggalo. Aku tidak rela mengakui dusun kecil itu. Aku lebih baik mati daripada melihat kerajaan Alasturai kalian injak-injak seperti ini. Kalau begitu mari, kita bertarung 1 lawan 1. Mari. Biar saya yang menghadapi orang ini, Kanjeng Gusti. Hai, siapa kau? Aku adalah Senapati dari Panggalo. Minggir kau. Kau bukan tandinganku. Dialah yang akan aku lumat lebih dulu. Baru nanti dirimu. Minggirlah, Pak Datu. Biar aku yang menyelesaikan hal ini dengan dia. Baik, Kanjeng Gusti. Ayo, aku sudah siap menghadapimu, Tajabumi. Kenapa kau sarungkan pedangmu, Batara? Karena belum saatnya pedang ini aku pergunakan. Kalau begitu, kau akan aku kirim ke neraka. Jangan lari kau, Batara. Aku tidak akan lari, Tajabumi. Dengan garang Tajabumi mengejar Batara dengan pedang terhunus. Sementara Batara menunggu dengan tenang. Ketika jarak keduanya sudah sangat dekat, maka Tajabumi kembali mengayunkan pedangnya ke arah muka Batara, sehingga semua yang menonton menahan napas. Namun ketika mata pedang itu sudah hampir membelah muka Batara, Batara hanya memiringkan tubuhnya sedikit, sehingga loloslah serangan pedang Tajabumi tersebut. Melihat kejadian ini, Tajabumi semakin penasaran, apalagi terdengar sorakan-sorakan bernada ejekan dari prajurit Panggalo yang datang menonton. Bahkan prajurit Panggalo itu meneriakkan kepada Tajabumi bahwa kerajaan Alasturai sudah dapat mereka kalahkan. Tajabumi disuruh menyerah saja. Kini Tajabumi kembali menyusun serangan, sementara Batara masih bersikap seperti tadi.
Sementara Tajab Bumi sudah bersiap-siap mengirimkan pukulan pendek. Kalau Batara kembali mengelak. Betul juga, Batara kembali mengelak. Sehingga Tajab Bumi dalam jarak yang sangat dekat mengirimkan pukulan pendek ke arah Batara. Tetapi Tajab Bumi tidak menyangka kalau pukulan pendek itu akan berakibat fatal bagi dirinya. Karena sambil memiringkan tubuhnya, Batara menerima pukulan pendek Tajab Bumi itu dengan sebuah sergapan tangan kanan yang kuat. Terdengarlah bunyi tulang yang patah. Tajab Bumi menjerit kesakitan. Sedangkan Batara masih meneruskan serangannya dengan mengirimkan tendangan kaki kanan yang lurus ke dada Tajab Bumi. Bahkan disusul dengan tendangan kaki kiri, menendang pergelangan tangan Tajab Bumi. Sehingga terlepaslah pedang Tajab Bumi dari tangannya. Sementara tubuh raja yang gemuk itu terkapar di tanah. Namun Tajab Bumi memang pantang menyerah. Sambil meringis menahan sakit, dia mencoba melepaskan serangan berikutnya. Dia melemparkan belati pendek ke arah Batara. Dan ketika Batara dalam keadaan membelakangi Tajab Bumi, belati itu lepas dan menderu cepat ke arah punggung Batara. Kembali prajurit-prajurit yang menonton menahan napas. Tiba-tiba saja Batara menjatuhkan dirinya. Lalu dia menendang gagang belati yang lewat di atas kepalanya. Maka dengan cepat belati itu berbalik arah kepada Tajab Bumi. Raja yang sedang berusaha berdiri itu menjadi terkesima. Dia tidak menyangka kalau serangan balik itu akan datang. Sehingga Tajab Bumi tidak bisa mengelak lagi. Belati yang sangat tajam itu menancap deras di dadanya. Tajab Bumi menjerit dan menggeliat. Dan tidak lama kemudian diam tidak bergerak lagi. Tajab Bumi tewas dalam perkelahian yang singkat dan tidak berimbang itu. Sedangkan para prajurit Panggalo yang menyaksikan berteriak gembira melihat hal tersebut. Senopati Alasturai menyelinap melarikan diri, tapi tanpa tahu dari mana arahnya. Sebuah anak panah menderu cepat menembus lehernya. Senopati itu menggeliat mengerang menahan sakit, lalu rubuh ke tanah bermandikan darah. Kembali sorak kegembiraan membahana di siang hari yang terik itu. Alasturai sudah ditaklukkan oleh Panggalo dalam waktu yang tidak begitu lama. Lalu dengan berhamburan, para prajurit Panggalo memeriksa istana Alasturai dan membawa barang-barang istana sebagai barang rampasan. Aku sudah menduga bahwa kaulah yang melepaskan anak panah itu padaku, sehingga membuat Senopati Alasturai itu tewas seketika. Betul, Kanjeng Gusti. Karena dari tadi, saya memang mengawasi gerak-gerik Senopati yang licik itu. Bagus. Orang-orang Alasturai yang licik tidak boleh kita biarkan lolos dan melarikan diri. Mereka harus dihukum. Apakah kerajaan ini kita biarkan saja? Ataukah kita bakar, Kanjeng Gusti? Kita biarkan saja seperti ini. Tapi kerajaan ini akan kita awasi terus. Karena Alasturai sudah termasuk negeri taklukan Panggalo. Baik, Kanjeng Gusti. Kerajaan Alasturai sudah takluk kepada Panggalo. Sehingga Panggalo menjadi bertambah besar wilayahnya. Batara bertambah berat tanggung jawab yang dipikulnya. Sementara negeri Panggalo menjadi semakin makmur. Karena banyak orang mulai berdagang ke sana. Kemakmuran negeri Panggalo ini sudah terdengar sampai jauh. Sampai ke Mentilin, Tegal Sari, dan bahkan terdengar ke dalam kerajaan Dharmasraya. Kemana kau akan berdagang besok, Kandini? Aku akan membawa rempah-rempah itu ke Panggalo. Ke negeri yang balu itu? Ya, sambil berjalan-jalan dan melihat-lihat kerajaan yang mulai makmur itu. Tidak perlu ke sana, Kandini. Kau harus berdagang ke Batanghari saja. Aku yang menentukan kemana perdagangan hasil bumi Mentilin akan dijual, Cancau. Tapi aku akan mengawal balang-balang daganganmu itu. Sehingga aku mau hasil bumi itu dijual ke Batanghari seperti selama ini kau lakukan. Tidak bisa. Untuk kali ini, aku akan membawanya ke Panggalo. Kau halus ikut perintahku, Kandini. Aku yang memerintah di Mentilin ini, Cancau, bukan kamu. Ajal. Berani kau menampar aku, Cancau. Membunuhmu pun aku berani. Aku tidak suka kau perlakukan seperti ini. Aku petinggi di desa ini. Aku yang menentukan semuanya di sini. Lalu kau mau apa? Hah? Mau menghukumku dengan pasukanmu itu? Coba saja lakukan. Ayo lakukan. Panggil seluruh pengawalmu. Jejer dia di halaman rumah ini. Supaya aku mudah menghajar mereka satu persatu. Atau kau mau memanggil Ki Wista yang sudah tua lentah itu? Hah? Ayo panggil. Panggil. Supaya aku beri pelajaran pada aki-aki itu. Kau harus berangkat ke Batanghari. Hasil bumimu ini harus kau jual kepada pelahu-pelahu layar pasukan Tartar. Ya. Bagus. Kapan kita berangkat? Besok pagi. Belum juga datang Ki Udaya ya, Ki Wista. Sabar dan ayo. Mencari Batara memang tidak mudah. Kita tidak pernah tahu di mana dia berada, kemana tujuan dan kemana kakinya melangkah. Ki Wista, kenapa nasibku jadi begini? Apakah tadi siang Den Ayu bertengkar lagi dengan Cancau? Iya, bahkan dia menamparku, Ki Wista. Den Ayu. Saya ikut prihatin mendengar berita ini, Den Ayu. Semoga Ki Udaya
Menemukan Batara, lalu dibawanya kemari. Iya, semoga begitu Ki Wista. Kapan Den Ayu berangkat ke Batanghari? Besok pagi. Selama aku berangkat, Ki Wista jangan kemana-mana. Ki Wista harus berada di Mentilin ini. Gantikan tugas-tugasku. Baik, Den Ayu. Saya siap mengemban tugas yang Den Ayu perintahkan kepada saya. Dan kalau Kang Batara datang, suruh dia menunggu sampai aku datang. Baik, Den Ayu. Cancau datang, Den Ayu. Di rumah aki-aki lupanya kau, Den Ayu. Hah? Untuk apa kau mencari aku, Cancau? Kau harus pulang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apa aku harus memaksamu, Gandini? Atau aku harus membunuh Ki Wista yang tua lenta ini, supaya kau tidak berurusan lagi dengan dia malam ini? Baik, aku akan pulang. Ayo, cepat. Baik. Aki, apa lagi yang kau tunggu? Kau harus tidur, supaya besok pagi kau masih bisa menikmati matahari pagi. Den Ayu Laras. Dosa apa yang telah Den Ayu lakukan, sehingga kini Den Ayu di bawah kekuasaan orang yang tidak dikenal. Negeri apa ini? Aku baru melihat negeri yang kecil tapi makmur ini. Akan aku tanya pada orang ini. Kisana, ya. Boleh aku bertanya? Aki mau bertanya tentang apa? Negeri apa ini, Kisana? Oh, ini kerajaan Panggalo, Ki. Panggalo. Rasanya dulu tidak ada kerajaan Panggalo ini. Betul, Ki. Kerajaan ini baru berdiri. Bahkan baru-baru ini Panggalo sudah menaklukkan kerajaan Alasturai. Alasturai? Betul, Ki. Kisanak orang mana? Aku penduduk Panggalo, Ki. Kalau begitu, Kisanak tahu nama raja yang memerintah di Panggalo ini. Oh iya, tentu, Aki. Raja Panggalo berasal dari seorang perwira Singasari. Kalian mau diperintah oleh orang-orang Singasari? Tapi Aki jangan salah. Raja Panggalo ini berasal dari kerajaan Dharmasraya. Seorang perwira Singasari yang berasal dari kerajaan Dharmasraya. Betul, Ki. Mana mungkin, Kisanak? Aku ini orang Dharmasraya. Aku berasal dari Mentilin. Sepanjang pengetahuanku, tidak ada seorang perwira Singasari yang berasal dari kerajaan Dharmasraya. Singasari tidak akan mau dipimpin oleh orang-orang Dharmasraya. Tapi ini kenyataan, Ki. Raja Panggalo ini adalah seorang perwira Singasari yang berasal dari kerajaan Dharmasraya. Aku tetap tidak percaya. Siapa nama Raja Panggalo ini, Kisana? Namanya Kanjeng Gusti Batara. Batara maksudmu? Aki jangan sembarangan menyebut nama raja kami. Maaf, aku juga sedang mencari seorang laki-laki yang bernama Batara. Pasti bukan Kanjeng Gusti yang Aki maksudkan, kan? Ya, mungkin juga. Tapi bagaimana caranya kalau aku bermaksud akan bertemu dengan Raja Panggalo ini, Kisana? Ya, tanya saja pada pengawal yang ada di sana itu. Ya, baik. Terima kasih. Saya menghaturkan sembah Kanjeng Gusti. Ada apa, pengawal? Ada seseorang ingin menghadap Kanjeng Gusti. Siapa orang itu? Laki-laki itu bernama Yudaya, Kanjeng Gusti. Yudaya? Rasanya aku pernah mendengar nama ini. Tapi aku lupa di mana. Mungkin orang ini dari Mentilin. Apakah laki-laki itu sudah tua? Betul, Kanjeng Gusti. Bahkan bajunya sudah lusuh. Tampaknya dia baru saja menempuh perjalanan jauh. Suruh dia masuk. Siaga, Kanjeng Gusti. Akhirnya di dalam perjalanan yang jauh, Ki Yudaya sampai di kerajaan Panggalo. Ki Yudaya berusaha untuk bisa bertemu dengan Raja Panggalo karena raja tersebut bernama Batara. Saya menghaturkan sembah kepada Kanjeng Gusti. Iya. Aki dari mana? Saya berasal dari Mentilin, Kanjeng Gusti. Betul. Orang ini memang orang dari Mentilin. Dan dia memang bernama Yudaya. Maaf, Kanjeng Gusti. Saya bernama Yudaya. Dan saya yakin Kanjeng Gusti juga kenal dengan saya. Iya, Aki. Aku kenal dengan Aki. Karena aku juga berasal dari Mentilin. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Karena Kanjeng Gusti masih mengenali diri saya. Apa kabar Mentilin, Ki Yudaya? Baik-baik saja? Berkat doa Kanjeng, seluruh penduduk Mentilin dalam keadaan baik dan sehat. Syukurlah. Kedatangan saya ini kemari, Kanjeng, sebetulnya memang ingin bertemu dengan Kanjeng Gusti. Bahkan saya ada membawa sepucuk surat dari Raden Ayu Laras Gandini Ganda Kusuma untuk Kanjeng Gusti. Kenapa Gandini memakai nama seperti itu, Ki Yudaya?
Maaf Kanjeng Gusti. Raden Ayu Laras Gandini sudah mendapat gelar bangsawan dari Gusti Senopati Kerajaan Darmasraya. Oh, begitu. Jadi Senopati sudah mengakui Gandini sebagai menantunya? Betul Kanjeng Gusti. Silakan Kanjeng Gusti Batara menerima surat dari Raden Ayu Laras Gandini ini. Iya. Tolong bacakan Rimbas. Baik Kanjeng Gusti. Kakang Batara yang baik, surat ini sengaja aku tulis supaya apa yang aku ingin sampaikan kepada Kakang menjadi lebih tepat. Tidak akan ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang berlebih. Kakang Batara, aku juga tidak tahu di mana Ki Udaya akan bisa menemui Kakang. Tapi yang pasti, surat ini tentu sudah Kakang terima. Keadaan Mentilin masih seperti dulu. Hanya ada seorang laki-laki yang kini selalu mengganggu kehidupanku. Sehingga aku mengharap kedatangan Kakang Batara ke Mentilin, ke kampung halaman Kakang sendiri, untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena laki-laki itu bertindak semena-mena. Tidak ada satupun orang yang berani menghadapinya. Sehingga dialah kini yang memerintah Mentilin. Dan laki-laki itu bukan orang Mentilin atau orang dari kerajaan Darmasraya. Tapi dia berasal dari pasukan Tartar. Sekian Kakang. Aku betul-betul mengharapkan kedatangan Kakang. Salam rindu dari aku, Gandini. Sudah selesai isi surat itu, Rimbas? Sudah, Kanjeng Gusti. Ini surat itu, Kanjeng Gusti. Iya. Betul begitu yang terjadi di sana, Ki Udaya? Betul, Kanjeng Gusti. Siapa nama laki-laki dari bangsa Tartar itu? Saya mendengar bahwa laki-laki itu bernama Cancau, Kanjeng Gusti. Sudah sampai di sana laki-laki licik itu. Apakah Kanjeng Gusti akan pulang ke Mentilin? Kenapa? Bukankah besok pagi Kanjeng Gusti akan pergi ke Batanghari untuk menjual rempah-rempah kita? Bahkan Kanjeng Gusti juga akan pergi mencari pembunuh guru Kanjeng Gusti. Iya, aku lebih suka pergi mencari pembunuh guruku daripada mengurusi perempuan yang bernama Gandini itu, Rimbas. Bahkan besok pagi kita akan tetap berangkat ke Batanghari untuk pergi menjual rempah-rempah kita. Baik, Kanjeng Gusti. Ki Udaya. Saya, Kanjeng. Kalau Ki Udaya ingin tinggal barang 1-2 hari di sini, aku persilahkan. Akan aku sediakan tempat menginap untuk Ki Udaya. Oh, terima kasih, Kanjeng Gusti. Dan kalau Ki Udaya sudah hilang letihmu, silahkan Ki Udaya kembali ke Mentilin. Setibanya di sana, sampaikan salamku untuk Gandini dan seluruh penduduk Mentilin. Dan tolong katakan pada Gandini bahwa aku belum bisa datang ke sana karena banyak kesibukan yang aku hadapi akhir-akhir ini. Baik, Kanjeng. Akan saya sampaikan. Hari ini juga saya akan berangkat kembali ke Mentilin, Kanjeng. Agar pesan Kanjeng Gusti cepat sampai pada Raden Ayu Laras Gandini. Oh, jadi Ki Udaya tidak menginap barang 1-2 hari di Panggalo ini? Oh, terima kasih, Kanjeng Gusti. Saya ingin cepat kembali, supaya Raden Ayu Laras Gandini tidak terlalu lama menunggu kedatangan saya. Oh, begitu. Silakan. Saya mohon pamit, Kanjeng Gusti. Dan saya aturkan sembah untuk Kanjeng Gusti. Sembahmu aku terima. Maaf, Kanjeng Gusti. Apakah Raden Ayu yang mengirim surat itu adalah saudara Kanjeng Gusti? Oh, bukan. Hanya dulu adalah kawan akrabku ketika aku masih kecil dulu. Tampaknya Kanjeng Gusti enggan untuk menolong dia. Padahal dia sedang berhadapan dengan manusia licik yang bernama Cancau. Aku tahu betul kelakuan perempuan yang bernama Gandini. Bila dia suka pada seorang laki-laki, maka laki-laki itu pasti dijadikan suaminya secara tidak resmi. Dan bila dia sudah tidak suka, maka laki-laki itu akan dibuangnya begitu saja. Dan itu sudah terjadi berulang kali. Banyak sekali laki-laki yang jatuh ke dalam permainan nafsunya ini. Dan aku yakin, Cancau juga salah seorang laki-laki yang dia perlakukan seperti itu. Namun tiba-tiba dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengusir Cancau. Karena Cancau mengancamnya dengan kekuatan. Sehingga aku disuruhnya datang untuk mengusir laki-laki itu. Apakah pantas aku datang untuk urusan seperti itu, Rimbas? Tentu saja tidak, Kanjeng Gusti. Lebih baik kita pikirkan keberangkatan kita ke Batanghari besok. Iya, Kanjeng Gusti. Ada laporan yang saya dapat, Kanjeng Gusti, bahwa banyak orang-orang Tartar mengganggu iring-iringan pedati yang membawa barang dagangan di tengah jalan. Hal ini terjadi semenjak pasukan Singasari. Sudah banyak yang kembali ke Singasari. Kalau begitu, suruh juga Padatu membawa pasukan besok pagi itu untuk berjaga-jaga kalau masih ada orang-orang Tartar di pelabuhan Batanghari yang ingin mengganggu perdagangan kita. Siaga, Kanjeng Gusti. Kenapa kau gelisah dari tadi, Gandini? Apakah karena aku batalkan keberangkatan kita hari ini ke Batanghari? Iya, karena aku jadi rugi. Oh, bukankah besok pagi kita jadi berangkat? Seharusnya aku sudah untung 1 hari perjalanan kalau aku berangkat tadi pagi. Aku sedang tidak sehat, Gandini. Sehingga lebih baik kita berangkat besok pagi saja. Bukankah aku sudah bilang bahwa aku bisa berangkat sendiri, tidak usah dikawal olehmu, Cancau?
Lebih baik rugi satu hari daripada kau mendapat bahaya. Dari dulu, aku juga biasa berangkat tanpa pengawalan. Cukup yang mengawal para pengawalku. Sudahlah, lupakan saja. Mari kita nikmati malam ini dengan bersenang-senang. Aku tidak bisa, aku mau tidur. Kau mulai bertingkah perempuan hina. Kau sudah keterlaluan, Cancau. Hampir setiap hari kau memaki-maki aku seperti itu. Jadi apa? Apakah aku harus menyebutmu sebagai perempuan baik-baik? Dari mana aku bisa melihat dirimu? Bahwa kau adalah perempuan baik-baik, Gandini. Aku tidak terima perlakuanmu seperti ini. Suatu saat kau akan menerima balasanku. Jadi kau akan menunggu sampai ada orang yang akan menghukumku, begitu? Mana ada orang seperti itu? Hadapkanlah sekarang juga kalau memang ada. Sudahlah, aku tidak mau diganggu. Aku mau tidur. Bagaimana? Sudah hilang kesalmu tadi malam? Sudah. Nah, lebih bagus kan kita berangkat sekarang. Hari cerah, matahari bersinar dengan lembut. Kalau kemarin pagi kita berangkat, maka kita akan diguyur hujan lebat. Iya. Cancau, jangan begini. Nanti dilihat oleh para pengawalku. Tidak ada yang akan berani melihat kita, kan ini. Karena kita berada pada berarti paling depan. Nah, itu, lihat. Ada seorang perempuan tua sedang menghadang jalan pedati kita. Akan aku cambuk perempuan itu, biar dia minggir. Perempuan tua itu malah bertambah berdiri di tengah. Hei, minggir kamu, atau aku cambuk dengan ini. Jangan dicambuk dulu, Cancau. Kenapa? Apakah perempuan tua itu masih layak mentili? Bukan, tapi aku kenal dengan dia. Hei, berhenti semua! Kenapa kita harus berhenti? Tampaknya perempuan itu mau bicara. Hei, berhenti semua! Ada apa, Nini Rahi? Ini Den Ayu. Anakku sudah sangat rindu pada Den Ayu. Anakmu sudah besar? Iya, begitulah Den Ayu. Seperti yang Den Ayu ketahui. Tapi anakmu sekarang ini sudah besar sekali. Sudah seperti anak berumur 6 tahun? Iya, Den Ayu. Apa maumu, Anggit? Aku mau agar Den Ayu memperhatikan permintaanku. Den Ayu jangan bersenang-senang terus. Permintaanmu apa, Anggit? Rupanya Den Ayu lupa permintaanku. Aku tidak merasa kau mempunyai permintaan padaku. Den Ayu pasti lupa. Coba katakan, permintaan apa? Nantilah, aku takut mengganggu perjalanan Den Ayu. Sudah. Kalian memang mengganggu. Ayo minggir. Ayo minggir. Cancau, kenapa kau lakukan itu? Supaya mereka pergi. Ayo minggir kalian. Iya, Den. Kami akan pergi. Minggir. Ayo semua, jalan. Seharusnya kau tidak melakukan hal itu kepada mereka tadi. Aku tidak mau terganggu perjalananku dengan hal begitu. Semua kawan-kawanku sudah tidur. Juga Cancau dan Ayu Gandini. Mereka rupanya keletihan. Tinggal aku sendiri yang masih bangun dan meronda. Kalau saja tiba-tiba ada orang yang merampok, maka habislah semua barang-barang Dan Ayu ini. Betul juga. Ada orang yang memperhatikanku dari tadi. Wajah orang itu tidak bisa kulihat dengan jelas. Karena dia berkerudung kain hitam. Kini dia melangkah perlahan-lahan kemari. Kenapa aku merasa seram ya? Dia berdiri di hadapanku. Tapi aku masih belum jelas melihat wajahnya. Ini wajahku. Dari tadi ingin tahu siapa aku, bukan? Wajahnya sangat mengerikan. Tidak usah kau bunuh senjatamu. Aku tidak akan membuat kegaduhan di perkemahan kalian ini. Aku harus berani menghadapi perempuan tua seperti ini. Siapa Nini? Kau tidak perlu tahu namaku. Dan apa mau Nini datang ke tempat kami? Katakan pada majikanmu bahwa aku tidak suka cara dia bersikap kepada anak kecil kemarin di siang. Aku tidak pernah tahu itu, Nini. Kau memang tidak pernah tahu. Karena kau tidak perlu tahu. Hilang dia. Bangun. Bangun. Ayo bangun. Ada apa? Kau dengar tadi? Dengar apa? Itu suara perempuan tua tertawa tadi.
hanya mengganggu tidurku saja. Ayo bangun. Temani aku. Bangun. Itu kan tugasmu sebagai pengawal. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tidur lagi tukang pedati ini. Perempuan tua itu kini berayun-ayun di atas dahan pohon beringin itu. Bahwa Gandini berangkat ke Batanghari membawa barang dagangannya. Sedangkan Cancau mengawal barang-barang itu. Di tengah perjalanan, Gandini bertemu dengan Nini Rahi yang datang bersama Angit, gadis kecil jelmaan Mak Rompang tersebut. Tanpa banyak peduli, Cancau mengusir kedua orang itu. Bahkan dengan bengis Cancau mencambuk Nini Rahi. Sehingga Gandini terkejut. Ketika malam tiba, ketika semua rombongan sedang tidur pulas di dalam kemah masing-masing, maka Mak Rompang datang menemui pengawal Gandini yang sedang meronda. Dia memperingatkan Gandini melalui pengawal itu. Karena akhir-akhir ini Mak Rompang sudah tidak suka pada sikap Gandini yang dianggap tidak mempedulikan keperluan Mak Rompang lagi. Sementara di dalam perjalanan Ki Yudaya, laki-laki tua itu sampai ke kerajaan Panggalo. Bahkan Ki Yudaya diterima oleh Batara, sehingga Ki Yudaya bisa menyampaikan surat dari Gandini kepada Batara. Namun permintaan Gandini itu tidak bisa dipenuhi oleh Batara. Karena Batara memang sudah lama tidak suka terhadap sikap Gandini. Ada apa pengawal? Apa yang akan kau sampaikan padaku? Maaf Dinayu, tadi malam saya meronda. Iya, lalu? Tadi malam saya didatangi oleh seorang perempuan yang sangat tua. Perempuan yang sangat tua? Kenapa perempuan itu? Dia meninggalkan pesan untuk Den Ayu. Apa pesannya itu? Katanya dia tidak suka atas perlakuan kasar Den Ayu terhadap anak kecil kemarin pagi. Yang memperlakukan anak kecil itu dengan kasar bukan aku, tapi dia, Cancau. Apa kau tidak bilang begitu pada perempuan tua itu? Tidak, Den Ayu. Saya tidak tahu kejadian itu. Jadi, kau tidak melihat kejadian kemarin pagi itu? Tidak, Den Ayu. Ya sudahlah, pergilah berkemas. Sebentar lagi kita akan berangkat. Baik, Den Ayu. Saya permisi. Seolah-olah Den Ayu kenal dengan perempuan tua renta tadi malam. Padahal saya yakin perempuan tua tadi malam itu bukan manusia, tapi pasti dia demi penghuni hutan ini. Sudah dibongkar barang-barang dagangan kita pada tuh? Sudah, Kanjeng Gusti. Siapa yang akan membeli? Para pedagang dari India itu. Bagus. Tentu harganya sudah cocok, bukan? Sesuai harga yang Kanjeng Gusti katakan pada saya. Bahkan mereka sudah membayar harganya itu, Kanjeng Gusti. Ini uangnya. Tidak usah kau keluarkan uang itu di sini. Nanti saja di Panggalo. Tapi bukankah Kanjeng Gusti tidak akan kembali bersama kami ke Panggalo? Karena Kanjeng Gusti akan mencari pembunuh guru Kanjeng Gusti. Jadi jumlah uang ini sebaiknya Kanjeng Gusti mengetahui jumlahnya. Sudahlah, aku percaya padamu. Nanti kau simpan uang itu baik-baik di kerajaan Panggalo. Siaga, Kanjeng Gusti. Semua perintah Kanjeng akan saya laksanakan dengan baik. Di mana pasukan kita pada tuh? Mereka menyebar ke seluruh pelabuhan, Kanjeng. Apakah mereka menyebar dengan penyamaran? Betul, Kanjeng. Mereka menyamar sebagai orang biasa. Tapi kalau ada tanda bahaya, maka mereka siap melakukan gerakan. Bagus. Sudah kau lihat suasana pelabuhan ini dengan baik pada tuh? Sudah, Kanjeng. Suasana pelabuhan ini sudah agak semrawut. Bahkan jagoan-jagoan kecil muncul di mana-mana. Karena seluruh pasukan Singasari sudah kembali ke Singasari. Sehingga tidak ada lagi yang menjaga keamanan di sini. Kerja mereka memeras para pedagang yang datang tanpa pengawalan. Betul. Bahkan ada juga orang-orang Tartar yang mencoba menguasai pelabuhan ini. Karena mereka merasa jagoan dari jagoan yang lain. Betul, Kanjeng Gusti. Pada tuh, kau perhatikan orang itu. Cancau. Lagaknya sudah seperti jagoan. Seolah-olah pelabuhan ini dia yang menguasai. Siapa tahu, memang dia yang menjadi jagoan di sini, Kanjeng Gusti. Lalu kemana jagoan pelabuhan yang bernama si Kampret atau si Bogel? Entahlah, Kanjeng. Sejak kemarin, saya tidak melihat kedua orang itu. Hei, Kisanak, kemari sebentar. Ada apa? Sejak kemarin, aku tidak melihat si Kampret atau si Bogel. Kemana mereka? Kedua orang itu telah tewas di tangan Cancau 3 hari yang lalu. Oh, begitu? Kisanak, kenalkan pada laki-laki yang bernama Cancau. Kenal? Itu kan dia? Yang sedang berdiri di dermaga? Betul. Terima kasih atas keteranganmu. Hati-hati Kisanak, jangan cari ribut dengan Cancau. Ilmunya sangat tinggi. Iya, terima kasih. Pantas laganya seperti jagoan. Ternyata jagoan pelabuhan ini sudah ditaklukkannya. Betul, Kanjeng Gusti. Bahkan kita juga harus waspada terhadap dia. Kita lihat saja apa yang akan dilakukannya di pelabuhan ini. Yang penting pasukan kita selalu siap bila terjadi apa-apa. Siaga, Kanjeng Gusti. Kau perhatikan apa yang sedang dilakukannya di dermaga itu pada tuh. Seolah-olah ada yang dia tunggu dari atas kapal layar yang sedang berlabuh itu. Iya, Kanjeng Gusti.
cepat turun. Apalagi yang kau kerjakan di sana? Dia rupanya sedang menunggu seseorang. Nah, orang yang ditunggunya itu turun dari kapal layar itu, Kanjeng. Iya. Seorang perempuan. Gandini. Perempuan itu bernama Gandini, Kanjeng. Iya. Perempuan itu yang mengirim surat padaku supaya aku kembali ke Mentilin. Oh, dia yang bernama Den Ayu Gandini itu. Betul kan kataku pada Datu? Aku memang tidak perlu pulang ke Mentilin karena kelakuan Gandini seperti itu. Cancau yang dikatakan mengacau hidupnya, tapi kini dia berjalan bersama dengan laki-laki yang mengacau hidupnya itu. Kenapa semurah itu sikap Den Ayu Gandini, Kanjeng Gusti? Memang begitu sifat dia sejak dulu. Liar terhadap laki-laki siapa saja. Padahal Den Ayu Gandini sudah menjadi menantu Kanjeng Senapati dari Kerajaan Dharmasraya. Iya, begitulah kenyataannya. Hei! Kenapa lama sekali kamu di atas kapal itu? Apa yang kamu kerjakan di sana? Aku kan harus menunggu mereka membayar barang-barangku. Sehingga aku harus menunggu lama. Kau pasti bukan menunggu pembayaran. Tetapi kau main mata dengan pedagang di atas kapal itu. Kau menuduhku seperti itu, Cancau? Kau tidak memperdulikan lagi didengar oleh orang-orang di sekitar pelabuhan ini. Kalau bukan main mata, apalagi yang kau lakukan di atas kapal itu, ha? Aku tidak terima tuduhan busukmu itu. Kau boleh menjerit sekuat tenagamu. Tidak akan ada satu orang pun di pelabuhan ini yang akan menolongmu. Keterlaluan. Cancau sudah bertindak keterlaluan, Kanjeng Gusti. Akan aku hadapi dia. Cancau, lepaskan dia. Lepaskan kataku. Kau lupanya Perwira Singasari? Iya, aku. Baik, aku lepaskan dia. Oh, Kang Batara. Bagus. Lupanya kalian sudah saling kenal. Itu urusanku. Lalu kau mau apa, ha? Aku akan memberi pelajaran padamu. Bagaimana bersikap sopan terhadap seorang perempuan. Jangan mimpi kau, Batara. Kalau kau kalah di tanganku, tidak akan ada lagi pasukan Singasali yang membantumu. Mereka sudah pulang semua ke tanah sebelah sana. Aku tidak butuh bantuan siapapun untuk menghadapimu. Kalau begitu, mari. Aku ingin melihat sampai di mana sebenarnya kehebatan seorang perwira Singasali yang tercecer di pelabuhan ini. Mari. Bahaya. Ini. Hati-hati, Kisanak. Dia sangat berbahaya. Lebih baik pergi saja. Terima kasih atas peringatanmu, Kisanak. Aku akan berhati-hati. Cari penyakit dia itu. Iya, ya udah, biarkan saja, biarkan. Kita akan menonton serunya. Orang yang mengaku perwira Singasari ini akan terkapar dalam 10 jurus. Perkelahian telah dimulai. Cancau telah membuka serangan dengan sebuah tendangan ke atas kepala Batara. Namun dengan enteng Batara mengelakkannya, sehingga luputlah serangan itu. Tetapi Cancau tidak kecewa, karena serangan itu hanyalah serangan tipuan saja. Lalu dengan gesit Cancau kembali melepaskan sebuah tendangan hebat ke dada Batara. Tendangan itu dimulai dengan gerak berputar, seolah-olah dia akan mundur. Lalu tendangan itu menderas ke arah sasaran. Batara terkejut. Dia melakukan gerak mundur ke belakang, tapi terlambat. Serangan Cancau lebih hebat lagi, sehingga Batara terhenyak ke belakang. Melihat serangannya berhasil, Cancau tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Dia kembali melepaskan serangan ke arah kepala. Karena Cancau tampaknya ingin sekali menyelesaikan perkelahian ini dengan kemenangan. Namun Cancau salah duga. Tendangan ke arah kepala dapat ditepis oleh Batara. Bahkan dengan berani Batara melepaskan kepalan tangan dengan kekuatan penuh, sehingga terdengar benturan keras. Keduanya tampak menahan sakit, pertanda keduanya sama-sama terkena serangan lawan. Cancau cepat bersiap, sementara Batara melenting bangun dari tanah, sehingga keduanya kembali berhadapan satu sama lain. Lalu dalam sekejap keduanya saling menyerang dan bertukar pukulan. Serangan-serangan keduanya sangat cepat, sehingga sulit diikuti oleh mata. Tetapi sekilas tampak bahwa mulut Cancau mengeluarkan darah, sehingga gerakan Cancau agak terganggu dengan luka tersebut. Batara tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia melejit tinggi, lalu menghunjamkan pukulan tangan kanannya ke kepala Cancau, sehingga laki-laki dari Tartar itu terhentak ke tanah. Lama Cancau diam. Lalu perlahan-lahan Cancau mencabut tombak pendek dari balik jubahnya. Batara bersiap menanti serangan yang akan dilakukan Cancau. Sambil berdiri, Cancau menusukkan tombak pendeknya, sehingga Batara terpaksa menjauh. Lalu dengan cepat Cancau melenting dan kembali menyerang dengan tombak pendek di tangan kanannya. Serangan Cancau sangat cepat.
Tombak itu bagaikan bermata seribu di tangannya, sehingga hanya kilatannya saja terlihat menyambar ke sana kemari. Ketika sebuah serangan tombak melesat cepat ke arah perut Batara, maka dengan cepat Batara mengambil kesempatan. Dia melompat dan menendang langsung pergelangan tangan Cancau, sehingga Cancau terkejut karena tombak pendeknya terpental jatuh ke tanah. Lalu dengan cepat Cancau mengambil senjata rahasianya berupa jarum-jarum emas beracun, sehingga Gandini yang mengikuti pertarungan itu sejak tadi menjadi terkejut. Gandini berteriak memperingatkan Batara. Hei, jangan lari kau, Cancau. Ini Kanjeng, kuda tunggangannya. Ya. Maka terjadilah perkelahian yang sangat seru antara Batara dan Cancau. Perkelahian yang hanya akan berakhir bila salah seorang di antara mereka tewas. Jangan lari kamu, Cancau. Mana tuh? Kerahkan semua pasukan. Tutup jalan keluar Cancau dari pelabuhan ini. Semua pasukan sudah menutup seluruh jalan keluar di pelabuhan ini, Kanjeng Gusti. Bagus. Hadang dia. Jangan beri kesempatan untuk lolos dari arena perkelahian ini. Minggir kalian. Ayo minggir. Ayo minggir atau aku yang minggir. Ulang aja. Kalian keroyok aku. Batara dan Cancau sama-sama menunggang seekor kuda. Kuda keduanya masing-masing berdiri di ujung arena perkelahian itu. Sementara orang-orang yang berada di pelabuhan sudah berkeliling menonton di sekeliling arena. Sedangkan pasukan Panggalo yang sengaja dibawa oleh Batara dari kerajaannya sudah mengepung rapat seluruh arena pertandingan. Sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun bagi Cancau untuk bisa lolos keluar dari arena tersebut. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Cancau kecuali meneruskan perkelahian untuk menghadapi Batara. Tiba-tiba Cancau memacu kudanya dan menyambar sebuah tombak yang dipegang oleh prajurit Panggalo. Lalu dengan cepat pula dia memacu kudanya ke arah Batara dengan ujung tombak mengarah ke dada raja muda dari Panggalo itu. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, Padatu melemparkan 9 tombak kepada Batara. Dan dengan cepat Batara menyambut tombak itu. Lalu dia pacu kudanya dan dia songsong serangan Cancau dengan tombak terhunus di dalam genggamannya. Ketika kedua kuda yang ditunggangi oleh mereka berselisih, maka dengan cepat pula kedua mata tombak itu mencari sasarannya. Batara dan Cancau saling merunduk, sehingga luputlah keduanya dari hantaman tombak. Namun begitu keduanya sampai di ujung arena, maka dengan cepat pula keduanya membalikkan kuda mereka. Lalu keduanya kembali saling menyerang dengan ujung mata tombak mengarah ke dada masing-masing lawan. Akan tetapi hal seperti itu kembali lagi terjadi. Mata-mata tombak itu hanya menerpa angin, dan tanpa diduga Cancau melompat serta menerkam Batara sehingga keduanya berguling jatuh ke tanah. Maka perkelahian seru pun kembali terjadi. Aku berhasil merebut belatinya ini, lalu menikam balik dengan cepat ke dadanya. Oh, begitu cepat? Dia telah tewas. Oh, Kang Batara. Akhirnya Kang Batara telah melepaskan kesengsaraan yang aku derita selama ini. Kanjeng Gusti, akan diapakan mayat Cancau ini? Kuburkan dengan baik di bawah pohon itu. Baik, Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti? Kang Batara, mereka panggil dengan sebutan Kanjeng Gusti. Lalu prajurit-prajurit itu berbaris hormat terhadap Kang Batara. Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Perhatian, perhatian. Mari kita tinggalkan tempat ini. Siaga, Kanjeng Gusti. Ada apa ini, Kang Batara? Kang Batara mau kemana? Aku akan pergi, Gandini. Tapi Kang Batara... Bukankah permintaanmu sudah aku kabulkan? Permintaan? Iya, betul. Bukankah kau meminta tolong padaku untuk melenyapkan Cancau dari dalam hidupmu? Dari mana Kang Batara tahu? Aku sudah membaca suratmu. Jadi, Kang Batara telah bertemu dengan Ki Udaya? Sudah. Kapan? Di mana? Tidak perlu kau tahu. Oh, tapi apakah Kang Batara tidak ingin kembali ke Mentilin? Aku belum punya banyak waktu untuk kesana, Gandini. Ayo, semua berangkat! Siaga, Gusti! Aku jadi tidak mengerti dengan kejadian semua ini. Seolah-olah Kang Batara menjadi pimpinan mereka. Tapi, bukankah tadi Cancau mengatakan bahwa Kang Batara adalah seorang perwira Singasari? Hah, kalau memang iya, maka Kang Batara adalah seorang pengkhianat. Kaukah itu, Yudaya? Iya, Ki Wista. Bagaimana? Berhasil? Tunggu dulu. Aku tambatkan kuda ini dulu. Ya.
selesai. Ayo, mari masuk dulu ke dalam rumahku. Iya Ki Wista. Silakan duduk. Iya. Tampaknya kau sangat letih, Yudaya. Aku berjalan siang malam tanpa istirahat sedikit pun, Ki Wista. Berarti kau berhasil menemukan Batara? Berhasil. Bagus. Apakah aku harus datang ke tempat Den Ayu Gandini malam ini juga? Tidak usah. Den Ayu Gandini tidak ada. Kemana? Den Ayu sedang pergi ke Batanghari membawa barang dagangan. Dan Cancau juga pergi bersama dengan Den Ayu? Tentu saja. Laki-laki itu tidak akan membiarkan Den Ayu pergi seorang diri. Kasihan Den Ayu. Dia seperti terbelenggu oleh laki-laki itu. Tapi tidak apa-apa. Asal kau sudah bertemu dengan Batara. Ya. Dan sudah kau berikan surat Den Ayu pada dia? Ya sudah. Nah, kapan Batara akan datang kemari? Batara tidak bisa datang. Tidak bisa datang? Ya. Kenapa? Tampaknya dia memang tidak mau datang untuk mengurus urusan Den Ayu Gandini. Seharusnya kau bicara dengan Batara. Aku tidak bisa bicara apa-apa dengan Batara, Ki Wista. Percuma aku mengutusmu, Yudaya. Karena selama ini aku menganggapmu adalah orang yang bisa bicara dengan baik. Sehingga orang pasti akan mau mendengarkan permintaanmu. Batara sekarang sudah lain, Ki Wista. Kita tidak bisa bicara dengan leluasa terhadap dia. Karena dia sudah menjadi seorang raja. Raja? Raja di negara mana dia? Dia menjadi raja di negeri Panggalo. Kau bicara sungguh-sungguh, Yudaya? Sungguh-sungguh, Ki Wista. Bahkan aku langsung menghadap Batara di dalam istananya. Dan tentu kau tahu sendiri bahwa kita tidak akan bisa banyak bicara di depan seorang raja. Karena kita harus mengikuti tata krama kerajaan. Jadi negeri Panggalo itu Batara rajanya? Iya. Wah, luar biasa. Nah, kapan Den Ayu Gandini kembali? Mungkin seminggu lagi. Nah, kalau begitu aku mau pulang dulu. Nanti kalau Den Ayu sudah datang, aku akan menghadap kepada Den Ayu. Pulanglah, istirahatlah. Iya. Kau tampaknya sangat letih. Iya, aku pergi dulu. Baik. Ada bayangan orang di halaman rumah Den Ayu ini. Hei, siapa itu? Apakah itu prajurit yang meronda? Bukan, Ki Wista. Ini aku. Seperti suara seorang perempuan tua. Siapa dia? Kenapa dia bisa masuk kemari tanpa diketahui oleh satu pengawal pun? Ki Wista. Mendekatlah kemari. Kemari lagi. Berdiri di bawah obor ini. Biar aku jelas melihat siapa kamu. Baik. Nah, ini aku, Ki. Aku tidak kenal dengan perempuan tua ini. Dan aku juga tidak kenal dengan anak perempuan yang berdiri di sampingnya. Kenapa Ki Wista heran melihat kami? Siapa kalian? Aku bernama Nini Rahi, istri dari almarhum Aki Cikut. Dan anak ini? Aku Anggi Ki Wista. Kau cucu Nini ini? Bukan, aku anaknya. Sudah setua ini kau masih punya anak sekecil ini, Nini. Iya, Ki. Tunggu. Kini aku jadi ingat. Bukankah kalian berdua yang dicambuk oleh Cancau ketika kalian berusaha menghalangi pedati-pedati dan Ayu Gandini seminggu yang lalu? Ingatan Ki Wista ternyata masih baik. Bukankah kalian berdua telah tewas terkena cambuk itu? Betul sekali, Ki Wista. Aku sedang berhadapan dengan siapa sebenarnya malam ini? Apakah aku sedang berhadapan dengan arwah kedua orang yang telah tewas itu? Kemana mereka? Tiba-tiba saja mereka hilang. Itu mereka berjalan masuk ke dalam rumah Den Ayu. Hei, jangan masuk! Ayo keluar! Ayo! Aku harus segera mengejarnya. Hilang lagi mereka. Dan siapa lagi ini? Seseorang duduk di pendapa berjubah hitam. Kisanak mengejar siapa? Suara perempuan tua. Apakah orang berjubah hitam ini Nini Rahi tadi? Kisanak mengejar siapa? Aku yakin orang ini pasti Nini Rahi. Akan aku tarik jubah hitamnya supaya aku jelas melihat wajahnya. Siapa Nini? Tidak usah tahu namaku. Bagaimana Nini bisa masuk sampai ke pendapa ini? Tidak kau tahu bagaimana aku bisa sampai kemari? Apa keperluan Nini datang kemari? Aku datang kemari hanya untuk mengatakan bahwa Nini Rahi dan anak kecil yang bernama Anggit itu akan menuntut balas atas kematian mereka. Dari mana Nini tahu? Tidak usah kau tahu. Bencana apa ini?
Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-19 Tahta Panggalo, dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.